Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Niat menghabiskan waktu bersama untuk menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan RI berakhir duka. Ya, seorang balita berusia 4 tahun tewas setelah motor yang ditumpanginya ditabrak mobil saat berhenti di lampu merah. Bawa cepat ke rumah sakit, Rumah sakit cepat, Pak. Rumah sakit. Tangis histeris seorang kakak memecah suasana di persimpangan jalan di Kota Bone, Sulawesi Selatan. Di hadapannya, sang adik yang berusia 4 tahun tak sadarkan diri di pelukan ibunya. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya memberikan pertolongan dan segera membawa korban ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban bersama ibu dan kakaknya hendak menyaksikan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika berhenti di lampu merah, sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak dari belakang oleh minibus hingga ketiganya terpelanting. Meski sempat mendapat perawatan selama 1 jam di rumah sakit, nyawa korban tak terselamatkan. Saat ini, pengemudi mobil yang diketahui merupakan seorang perwira polisi dari Polres Bone telah ditahan dan penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami penyebab kecelakaan. Oknum polisi tersebut kami sudah melakukan penahanan, terus langsung kami amankan di Polres di Mako. Kemudian kami melakukan tes urin terhadap person tersebut dan hasilnya adalah negatif. Dan kami terus mendalami kasus laka lantas tersebut dengan koordinasi dengan unit laka lantas Polres Bone untuk menemukan apakah ada pelanggaran disiplin ataupun kode etik. Sampai saat ini, duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban yang kehilangan anak tercinta dalam perjalanan yang tak pernah mereka sangka akan berakhir tragis. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Terima kasih Salva dan Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah dan tetap kondusif lancar tentunya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya jalan antrean traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu bersabar dan berhenti di belakang ngantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah berbelok ke arah Kota Tua ataupun yang akan lurus menuju ke arah Pasar Baru juga tampak cukup lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan pengendara. Selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Baru yang akan menuju Grogol juga tampak cukup ramai maupun yang akan berbelok kanan menuju Kota Tua. Dan kami menginformasikan bahwa pengendara yang mengarah ke Tua untuk selalu berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan ada jalan karena adanya proyek pembangunan MRT di kawasan ini. Kami juga terus menghimbau bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak jalur basis sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Berdata IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 jam terjadi 288 kasus laka lantas, menyebabkan 30 orang meninggal dunia, 45 orang dan 336 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 67 jadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda
mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk tugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Ya, para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Kelasnya di rumah ya? Kelas ya, di rumah. Jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 apa jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang yang mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Momen siswa berhamburan di trotoar pun viral. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Penggebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Yang memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Ya, meski terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan pasang badan demi pendidikan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojong Loa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi dalam dialog bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam dialog tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan. Koalisi Buruh menegaskan tetap berkomitmen mengawal perjuangan aspirasi pekerja melalui dialog dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Buruh. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan dunia usaha. Tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran, kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menyatakan pendapat adalah dijamin undang-undang. Sekali lagi kami menyesalkan pernyataan Saudara Said Iqbal yang mengklaim Gerakan Buruh Indonesia. Pemirsa, Febri Adriansyah ex Jampinsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampinsus langsung masuk mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampinsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu dirinya mengatakan bahwa Febri Adriansyah ex Jampinsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang
saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan borgol, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dada dulu Pak. Dada Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjadi pemeriksaan di gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Adriansyah bermula saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Adriansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa Hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya, Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah, ex-Jampitsus, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Naura Safika, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik.
Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo kesal sidang pra-peradilan keempat terkait dengan pencekalan dirinya resmi ditunda. Penundaan akibat termohon dari kejaksaan mangkir dari persidangan. Roy Suryo harus menggigit jari. Pasalnya sidang pra-peradilan keempat yang harusnya digelar hari ini terpaksa ditunda. Pasalnya Kejati Jakarta dan Kejati Jakarta Selatan sebagai termohon tidak hadir di persidangan. Hakim Tunggal Iketut Darpawan akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dan akan digelar 14 Agustus. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyebut permohonan pra-peradilan keempat ini diajukan untuk menguji pencekalan terhadap kliennya. Refli menilai ada ketidakjelasan atau gray area terkait status pencekalan Roy Suryo. Nah ini, yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sementara itu sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy menolak disebut menunda-nunda persidangan. Pakar Parlementer itu hanya ingin pengadilan membatalkan status pencekalan terhadap dirinya. Kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali, pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, nggak hadir. Diintip lagi nggak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Roy Suryo sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi sudah ajukan 4 kali sidang pra-peradilan, dari gugatan penangkapan paksa, penetapan tersangka, permintaan ganti rugi hingga pencekalan. Dari 4 gugatan hanya 1 yang dikabulkan, yakni tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak istana akhirnya merespon isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Ya, hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespons isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet
merah putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS,